Tim MotoGP VR46 bakal debut dalam tes Jerez pekan ini. Tim VR46 siap bersaing dalam MotoGP 2022 dengan Luca Marini dan Marco Bezzecchi mengisi line-up pembalap. Skuad milik Valentino Rossi itu akan hadir untuk kali pertama pada tes di Jerez pekan ini. MotoGP dijadwalkan menggelar pengujian pasca musim di sirkuit Jerez, Kamis, Jumat 18 tanggal 19 November tahun 2021. Itu akan menandai penampilan perdana tim VR46 dengan komposisi lengkap dalam kelas utama. Hari itu, Luca Marini bakal menggeber motor Ducati Desmosedici GP21 dari Francisco Bagnaia. Musim depan, ia akan mendapat prototipe spek anyar, GP22, seperti tim pabrikan dan Pramac Racing. Sementara Bezzecchi mengendarai musim 2021. Marini akan didampingi oleh David Munoz, yang sebelumnya bekerja untuk Valentino Rossi, sebagai kru chief. Sedangkan kepala kru baru untuk Bezzecchi adalah Matteo Flacmini, yang merupakan data engineer redaktor dalam beberapa tahun terakhir. Namun situasi terkait sponsor utama masih belum jelas. Dalam entry resmi yang telah dirilis oleh MotoGP, tim terdaftar sebagai VR46 Racing Team. Berminggu-minggu, belum ada kabar lanjutan dari Aramco yang sempat disebut sebagai sponsor utama. Terlepas dari itu, kedua pembalap sama-sama antusias untuk bekerja sama lagi sebagai satu tim. Seperti diketahui, Marini dan Bezzecchi adalah rider binaan Akademi VR46 dan pernah menjadi rekan di kategori Moto2. Mereka sudah saling kenal dengan baik. Marco Bezzecchi sudah banyak berpikir tentang petualangan baru ini. Bagi saya, senang memiliki dia sebagai rekan setim lagi. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, ujar Marini soal calon rekannya. Di MotoGP sedikit berbeda dari Moto2, karena di sana pitnya lebih kecil. Dalam MotoGP Anda harus melakukan lebih banyak dan Anda tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Bezzecchi memiliki keuntungan dari 2 hari pengujian. Pasalnya, musim lalu, tak ada tes pada November. Itu yang menjadi salah satu alasan Marini mengalami periode sulit sebagai rookie dalam MotoGP. Tahun lalu kami tidak memiliki tes pada November. Itu benar-benar sulit bagi saya ketika saya tidak bisa memulai sampai Maret di Qatar, adik dari Valentino Rossi tersebut mengungkapkan. Sementara itu, karir Marco Bezzecchi melesat cepat melalui kelas-kelas junior. Pada 2017, ia menjalani debut dalam Moto3. Selang setahun, ia finish ketiga dalam kategori tersebut sebelum promosi ke Moto2 selama 2 tahun. Musim ini sang rider menempati pole 3. Saya sangat senang, mimpi menjadi kenyataan. Akan sulit untuk mengenal MotoGP. Dengan Luca saya membuat langkah bagus tahun lalu. Mungkin musim ini saya kehilangan rekan setim yang bagus, ujarnya. Selain itu, rasanya tentu saja hebat dapat melakoni debut saya di kelas tertinggi dengan motor pabrikan Italia, Bezzecchi menambahkan. Sementara itu, dalam kelas Moto2, untuk menggantikan posisi Bezzecchi, VR46 mendatangkan Nicolo Antonelli sebagai tandem bagi Celestino Vietti pada musim depan. Maverick Vinales temukan problem RSGP, Vinales berkomitmen bantu tim di musim dingin. Maverick Vinales kian memahami karakter Aprilia RSGP dan tahu kelemahan motor MotoGP 2021 itu. Jadi pabrikan Noale bisa menggunakan umpan baliknya, selain Alex Espargaro, untuk melakukan perbaikan. Pembalap anyar Aprilia itu sudah 5 kali tampil di atas RSGP. Mengingat ini pengalaman pertamanya menunggangi motor buatan produsen Italia tersebut, setelah 5 tahun bersama Yamaha dan 2 tahun dengan Suzuki, maka wajar kalau rapornya biasa saja.
Kendati demikian, dia mendulang poin untuk Aprilia ketika mengaspal di Misano, tepatnya MotoGP San Marino pole 13 dan MotoGP Emilia Romagna pole 8. Tentu saja, rapor tersebut di luar ekspektasinya dan tim. Ia juga senang karena target pribadinya tercapai. Tujuan telah tercapai karena kami sangat perlu melihat di mana kami akan berada dan apa yang perlu dikembangkan, ia menuturkan. Aprilia adalah motor yang hanya kencang di bawah kendali Alex. Kami bisa melihat bahwa kami akan kian dekat dan meningkatkan motor. Untuk saat ini, saya katakan bahwa kami telah mengerti, di atas itu, area yang bisa dikembangkan dan pada poin di mana bisa diperbaiki lagi. Bagi finalis yang terpenting adalah menemukan pokok masalah dan mencari kenyamanan. Melalui berbagai eksperimen, maka solusi akan ditemukan. Saya kira itu adalah sesuatu yang mudah dikembangkan, dan ini positif, terutama ketika saya tidak nyaman dengan motor dalam hal posisi, gaya balap. Tapi kadang saya bisa mencapai waktu bagus, ujarnya. Faktanya adalah ketika saya menemukan feeling, saya pasti bisa kencang. Jadi tidak ada lagi yang bisa dikomentari, hanya kerja keras dan lanjut. Saya gembira karena kami dapat mengidentifikasi poin tepat yang perlu ditingkatkan. Itu hal penting yang dilakukan dalam 5 balapan ini. Jadi secara personal, target sudah tercapai. Ex-rider Monster Energy Yamaha Factory Racing itu menekankan kalau RSGP belum dieksploitasi secara maksimal selama ini. Pengembangan benar-benar bertumpu pada Alex Espargaro. Finalis berjanji membantu tim sepanjang musim dingin ini sehingga dapat menghasilkan motor yang kompetitif. Jika menilik dari performa Alex Espargaro sepanjang 2021, mereka sudah punya basis. Tantangannya sangat besar karena ada banyak faktor. Ini motor berbeda secara total, tim yang sangat berbeda dan proyeksi pun berbeda. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang indah. Itu tantangan yang memotivasi saya dan sangat penting bagi saya, katanya. Sekarang, kami punya musim dingin yang panjang untuk bekerja dan kalau itu terserah saya, maka biarkan itu berjalan dengan cepat. Saya ingin berada dalam tes di Jerez, Sepang dan mulai lagi di Qatar. Dengan drama yang terjadi antara Vinales dan Yamaha, ditambah meninggalnya sang sepupu Dinberta Vinales di lintasan, pembalap 26 tahun itu ingin menutup musim ini dan membuka lembaran baru. Ini adalah musim yang ingin saya hapus karena tidak berada dalam level terbaik. Saya tidak suka berpikir mundur. Saya rasa masih ada banyak hal yang perlu ditemukan dan banyak yang bisa diberikan, ia menjelaskan. Dengan Aprilia, saya punya tantangan sangat penting. Saya menganggapnya sangat serius. Saya ingin menang dengan mereka. Saya sangat percaya kepada diri sendiri dan saya tahu apa yang dapat saya lakukan. Kami harus start di Qatar dengan maksimal. Saya tahu dengan baik kenapa mereka membawa saya ke proyek ini. Jadi kami harus mulai dari balapan pertama tahun depan ke puncak. Hey YouTube, if you like that video, like and subscribe.